Pada coding aplikasi client server berbasiskan TCP, pada kali ini saya akan menggunakan Cloud9 dari AWS sebagai aplikasi di ranah servernya. Kemudian saya menggunakan NetBeans untuk membangun aplikasi kliennya, dan untuk testing servernya sebelum membangun klien saya menggunakan terminal. Oke, kita langsung mulai dari membangun aplikasi di sisi server di Cloud9. Baik, saya menggunakan Java, jadi saya gunakan bahasa Java di sini. Oke, kemudian ini saya kasih nama sebagai aplikasi kelas My Server. Jangan lupa kelas name harus sama dengan nama filenya. Ini komentar. Oke, di sini yang sesuai dengan video sebelumnya, pertama kita akan meng-create soket servernya. Baik, karena meng-create objek soket server itu sebaiknya kita blocking dalam try exception. Sini saya gunakan, sebelum mulai jangan lupa kita import library java.io. Lalu ini yang penting, import java.net untuk soket library-nya. Kita pertama create sebuah instan dari server socket. Server new server socket. Lalu langsung kita binding dengan port yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan port 5758 maju mapan ya. Oke, kita binding. Ini sekaligus langsung listening. Setelah kita create, berikutnya adalah kita siap menerima klien atau koneksi dari klien. Jadi untuk menampungnya kita siapkan sebuah soket lagi, soket biasa untuk klien. Ya, tapi di sini adalah kita langsung gunakan untuk menerima dari server ya. Kekurangan dari Cloud9 itu tidak ada automation complete ya, jadi kita harus ketikkan semuanya. Nah, di sini server sudah siap menerima koneksi dari klien. Kalau ada klien yang connect, maka kita ucapkan selamat datang ya. Jadi sebelum itu kita akan siapkan dulu writernya atau pengirim pesannya. Seperti yang di video sebelumnya, kita akan menggunakan print writer. Print writer-nya adalah kita menggunakan print writer dari soketnya. Dalam hal ini adalah soket kliennya.
karena setelah diterima itu komunikasi dialihkan ke klien. Kita gunakan get output stream dari dengan flag through auto flashnya. Jadi sehingga kita nggak perlu nge-flash secara manual atau by coding, tapi otomatis setiap kita print line itu auto flash begitu ya. Ini untuk sendernya, sender pesan, dan kita siapkan juga receivernya atau pembaca pesannya ya. Kita gunakan buffer reader input atau new buffer reader ya. Di sini kita membaca secara input string reader ya, dari soketnya, lagi-lagi dari soket client get, kalau writernya adalah get output string, kalau readernya get input string ya. Oke. Nah, jadi sendernya sudah siap, readernya sudah siap. Saatnya berkomunikasi dengan klien kalau ada klien yang connected. Jadi kalau kita berkomunikasi lewat telepon misalnya, begitu kita tahu bahwa telepon orang yang kita hubungi itu kan karena lawan bicara kita menyampaikan halo begitu ya. Jadi di sini juga sama, biar klien tahu bahwa dia sudah connect, kita coba balas dengan halo gitu ya. Jadi atau kita sapa dengan halo. Jadi server duluan yang menyapa, itu tidak masalah ya. Saya siapkan dulu string pesan masuk dan pesan keluar. Pertama, pesan keluar kita kasih dengan halo. Lalu kita kirimkan. Pesan keluar. Maka ini adalah menulis secara stream ke print writer, dan print writernya di sini adalah client socket, dan socketnya lah yang akan mengirimkan. Oke, ini mengirimkan halo, dan setelah itu kita menunggu pesan dari klien ya, yaitu dengan cara kita pantau buffernya, buffer readernya kita pantau, kalau ada pesan kita baca ya. Baca pesan masuk di buffer. Selama ada pesan masuk ya, selama pesan masuk itu adalah dari buffer reader ya, kita baca per baris di sini, karena kita berharap juga dia mengirimkan dengan print writer print line, jadi dia akan mengirimkan, klien juga akan mengirimkan per baris ya. Jadi sehingga bisa kita baca per baris. Itu tidak sama dengan null, artinya ada. Jadi selama ada pesan begitu. Ini kita grouping. Jadi kalau selama ada pesan masuk dari klien ya kita tampilkan saja system out
ini pesan masuknya ya. Jadi saya tambahkan tanda seperti ini pesan masuk. Pesan masuk akan muncul di layar pesan masuknya apa ya. Lalu kita balas ya, kita balas pesan keluar sama dengan ini balasan ya. Jadi apapun pesan yang masuk kita kembalikan saja ya. Kalau dia bilang halo ya kita balas lagi halo juga, atau kalau dia bilang hai kita bilang Anda bilang hai, itu juga boleh ya. Saya pilih yang kedua saja. Anda mengirim pesan masuk ya. Ini yang akan kita kirimkan. Out print, kita kirim lagi pesan keluar. Jadi sudah kita balas ya. Dan sampai di sini kita akan coba dulu ya. Kita run di Cloud9, kita langsung bisa run aplikasi Java di sini. Oke, oh ya ini masih ada dari Cloud9-nya. Ini sudah jalan dan kita di sini menggunakan port 5758. Saya buka dulu port 5758-nya dari environment Cloud9-nya. Di bagian security group dari EC2 instannya saya buka port inbound 5758. Saya tambahkan inbound 5758, TCP 5758, dari mana saja, IP versi 4, baik, sudah. Ini sudah jalan servernya. Kita sekarang tes dulu dari terminal ya. Oh ya, IP-nya saya copy dulu. Ini IP public dari mesin EC2 instan dari Cloud9-nya. Ini port 5758. Nah, itu balasannya. Dari sini pesan halo, saya coba kirim apa kabar. Nah, di sini ada pesan masuk apa kabar. Lalu dibalas Anda mengirim pesan masuk. Di sini Anda mengirim apa kabar. Jadi komunikasinya di sisi server itu sudah berhasil ya, menangkap. Kita lanjutkan. Ini pesan lagi. Nah, ini masuk, ini pesan lagi, lalu dibalas Anda mengirim ini pesan lagi. Saya mau selesai, quit. Anda mengirim quit. Ini belum ada respon. Oke, kita tambahkan sekarang di server. Jadi kalau pesan yang masuk itu adalah apa namanya, sama dengan quit. Jadi if, atau saya balik, if pesan masuk ya, di
negasi equal, karena dinegasi maka akan jadi atau exit quit ya, quit. Maka kalau tidak sama dengan quit maka ditampilkan lalu dibalas, tetapi kalau sama, kalau equal dengan quit maka komunikasi diputuskan. Jadi pesan keluar bye, kita kirim, kemudian koneksi kita putuskan, client socket close, selesai ya. Baik, kita stop, kemudian kita run ulang. Lalu kita tes ulang. Halo, ada sapaan dari server. Kita tes, kirim tes, ini ngirim tes, kita quit. Nah, bye, dan koneksi diputuskan. Baik, sampai di sini kita cukupkan untuk dari sisi servernya ya. Kita cukupkan dari sisi servernya. Servernya saya run kembali dan siap menerima koneksi dari klien. Sekarang kita bangun kliennya dengan menggunakan NetBeans. Nanti klien ini kalau server itu jalan di mesin EC2 yang ada di AWS dengan menggunakan editor Cloud9, sementara klien itu akan jalan di laptop saya ya. Jadi dari laptop saya akan connect lewat internet ke server. Oke, saya akan create new project Java application. Saya buat namanya adalah client server atau client TCP dari Cloud9 CL9 ya. Saya kasih nama seperti itu. Kemudian nah, ini sama, jangan lupa kita import java.io kalau nanti butuh input output membaca dari keyboard, java.net karena kita akan menggunakan socket. Lalu kita mulai di sini. Yang pertama adalah kita sama seperti di server, kita akan create socket. Jadi try and catch. Auto complete-nya juga tidak jalan di sini. Saya tulis manual saja. Catch exception. Ya. Oke. Yang pertama saya akan create socket client. Socket client yaitu new socket dengan di sini adalah tujuan dan port ya. Tujuannya adalah IP dari
server. Jadi saya copy dari sini. Sementara portnya adalah integer, yaitu 5758. Oke. Maka ini soketnya langsung di create dan mencoba connect, ya, mencoba connect ke server. Sama seperti di server, kita siapkan sender berupa print writer, new print writer. Di sini juga sama, dari sisi soketnya dalam hal ini adalah client, ya, dari sini kita ambil dari client, get output stream auto plus true. Kita siapkan juga buffer readernya, in new buffer reader, sama seperti di server. Kita gunakan input stream reader dari klien juga, input stream reader. Oke. Jadi ini sender, ini reader. Nah, berikutnya adalah kita sudah connect dan kita sudah siap berkomunikasi. Tetapi kita pastikan dulu bahwa pertama kali itu adalah kita disapa seperti yang dilakukan oleh sisi server ini, ya. Jadi di server ini kan akan mengirimkan halo, ya. Jadi kita pastikan dulu bahwa kita menerima itu. Sama kita menerima pesan masuk, pesan keluar, ya. Kita baca dari setelah connect, kita baca buffer readernya, while pesan masuk in readline itu adalah tidak sama dengan null. Kita grouping kalau dia pesan masuknya tidak sama dengan null, maka kita tampilkan dulu sistem out print line dari pesan masuk. Kita tampilkan ke layar pesan masuknya apa, lalu kita cek. Kalau pesan masuknya adalah halo, berarti koneksi kita berhasil, ya. If pesan masuk equal to halo, maka ini adalah connected, ya, kita berhasil connected, ya. Maka saatnya kita melakukan komunikasi, ya. Saya
tulis dulu di layar bahwa kita berhasil connected ya. Lalu kita siapkan pesan keluar. Nah, di sini kita bisa menulis apa saja. Misalnya saya akan menyampaikan terima kasih sudah menerima atau sudah menerima kami ya. Kita kirim ke server. Ya, kemudian jadi kalau sama dengan halo, kalau yang lainnya ya kita tutup saja ya. Jadi kalau sudah sekali kirim kita akhiri ya. Jadi kita pesan keluar. Jadi pesan keluarnya adalah quit ya. Jadi kita kirim pesan keluar. Maka di sini kita berharap kita mengajukan quit ke server dan server menerima sehingga koneksi diputuskan. Oke. Baik, ini saya scroll sedikit windownya biar kelihatan di sisi server. Ya. Kita akan run. Oke. Halo, connected to server, Anda mengirim. Terima kasih sudah menerima kami. Bye. Nah, ini ya. Jadi dari klien connect mengirim ke server pesan ini ya. Terima kasih sudah menerima kami. Sampai di server sudah terima kasih terima kami, lalu dibalas dengan Anda mengirim terima kasih sudah menerima kami. Lalu klien mengajukan quit, diterima oleh server, lalu server membalasnya dengan bye dan memutuskan koneksi sehingga koneksinya selesai ya. Jadi demikian contoh sederhana membangun aplikasi klien server berbasiskan socket stream atau TCP dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan tools dari Cloud9 sebagai servernya di internet, dan di sisi klien di desktop atau di laptop saya dengan menggunakan NetBeans. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di video berikutnya.